Lalu dari mana? Yesus itu Itu dari kan mana? Allah. Allah yang gimana? Tahu nggak istilah kalau manusia yang kesurupan itu, tahu nggak artinya? Itu. Yesus mengatakan di Yohanes 8:42 dia dari Tuhan, dia dari Allah. Iya, dari Allah, bukan dari Tuhan, dari Allah. Yesusnya dari Allah. Roh Kudus juga dari Allah. Terus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah, burung merpati, Roh Kudus itu Allah, itu di mana? Sementara dua pribadi ini adalah dua-duanya makhluk yang berasal dari Allah. Tiga Gimana pribadi. ceritanya? Tiga pribadi itu, bukan dua. Iya, bagaimana bisa pencipta langit dan bumi itu memiliki tiga pribadi? Di mana dalilnya itu, Ibu? Kalau ditanya masalah dalilnya, ayat-ayatnya, saya sama sekali memang nggak tahu ya. Oh, iya. Jadi selama ini hanya doktrin doang berarti? Nah, kita kan belajar dari ajaran Alkitab, yang diajarin aja ya, yang diajarin. Kalau masalah memahami isi Alkitab, membaca isi Alkitab, jujur saya nggak pernah membaca semua isi Alkitab. Lalu bagaimana Ibu ini percaya kalau nggak pernah baca? Kita percaya karena kita diajarkan sama satu guru agama dari sekolah minggu, orang tua, guru agama di sekolah. Iya. Jadi, tapi orang Yahudi tidak menganut ajaran itu, kok bisa Kristen yang menganutnya? Orang Yahudi dengan orang Kristen itu beda ya. Oh gitu. Tapi kitabnya ada di Kristen, kitabnya Yahudi. Yang saya tahu hanya kita Kristen. PL itu kan kitabnya Yahudi, Bu. Kami kan dari perjanjian lama, jadi ini ke perjanjian baru. Cuman kita mempelajari sekedarnya saja di perjanjian baru. Kalau isi kitabnya itu sama, tidak ada yang dirubah. Oh gitu. Ya, jadi gimana ini? Bagaimana ceritanya Tuhannya Yahudi yang tidak pernah berinkarnasi atau berteofani, tiba-tiba saja berinkarnasi jadi burung merpati? Kalau burung itu kan tahu gak? Kalau orang kerusupan itu tahu nggak? Kesurupan, iya. Kesurupan. Ibaratnya roh Allah itu begitu ininya, cara apanya. Kan nggak ada orang yang mengerti kan, orang apa kalau kesurupan itu orang nggak ngerti apakah itu setannya yang masuk ke dalam seseorang atau enggak. Itu kan roh kan. Roh, nggak ada yang tahu itu roh. Pokoknya kalau istilahnya menyerupai merpati, itulah roh yang masuk ke dalam merpati gitu. Itu roh ya. Jadi maksudnya Ibu ini burung merpatinya kesurupan Tuhan gitu ya? Itu bukan, kalau istilahnya itu dari roh, bukan bedain ya antara roh dengan istilahnya gimana ya. Kadang memang kita, saudara kita yang muslim nggak bisa membaca Alkitab tapi tidak bisa memahami gitu. Itu kesalahannya sebenarnya. Kesalahannya memang di situ, bisa membaca dari ayat A sampai ke seluruhnya isi Alkitab bisa dibaca tapi tidak bisa memahami gitu. Iya, bagaimana bisa memahami seperti konsep Kristen sedangkan Bibelnya berbeda, isinya berbeda gitu, terus pemahamannya juga tidak sesuai dengan isi Bible. Contoh misalnya ketika dikatakan bahwa Tuhan itu tidak dibentuk, kok tiba-tiba ada yang dibentuk dalam rupa burung merpati gitu. Itu gimana ceritanya, Ibu? Bentar. Iya. Kan udah saya bilang tadi, istilahnya roh yang masuk ke dalam merpati gitu. Roh itu roh. Jadi utusannya melalui merpati gitu. Oh, itulah yang ku bilang tadi, berarti merpati ini kesurupan Tuhan, kan gitu. Ya, mau kesurupan mau apa, pokoknya itulah roh masuk ke dalam merpati gitu. Iya, sama seperti orang yang kerasukan setan. Burung merpati ini kesurupan Tuhan. Bedanya di situ. Bedain kesurupan dengan roh yang masuk gitu. Harus dibedain kesurupan ya. Harus dibedain, itu perbedaannya. Karena tadinya kan burung merpati doang. Begitu kemasukan roh Tuhan, maka burung merpati ini ya
jadi Tuhan bagi orang Kristen kan begitu Ibu. Karena di dalam tubuh sang merpati ada roh Tuhan bertengger di dalam. Maka burung merpati ini Tuhan itu sendiri yang ada di dalam tubuh burung merpati. Jadi burung merpati yang satu ini adalah burung yang di dalam dirinya bertengger roh Tuhan. Kalau kita bahasakan ya itu tadi burung merpati yang kesurupan, yang apa istilahnya, yang di dalam dirinya menumpang roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tuhan yang adalah Roh Kudus menurut perspektif Kristen masuk ke dalam seekor burung, sehingga burung ini derajatnya naik menjadi burung Tuhan kan gitu. Bukan naik menjadi burung Tuhan. Ya itulah istilah, itulah dalam bahasa burung Tuhan artinya Tuhan datang dalam rupa burung, bukan Tuhannya yang punya burung, tapi Tuhan datang dalam rupa burung gitu. Karena memang mau dibahas sedetail apapun masalah itu orang Muslim nggak akan mengerti gitu. Kan udah bilang mau membaca Alkitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir bisa aja dibaca, tapi tidak bisa memahami kan itu. Iya, saya tidak bisa memahami, tetapi saya bisa nangkap apa yang Ibu sampaikan tadi. Anda memberikan contoh orang yang kesurupan. Jadi ada burung, masuklah di dalamnya roh Tuhan Anda, sehingga burung ini menjadi burung Tuhan. Tapi burung Tuhan dalam arti kata bukan Tuhan punya burung, melainkan burung yang di dalamnya ada Tuhan. Maka disebutlah Tuhan burung, burung Tuhan. Tuhan burung, burung Tuhan. Kayak gitulah mungkin. Orang Kristen nggak pernah bilang burung Tuhan, itu adalah namanya roh yang masuk gitu. Roh yang masuk itu. Bukan ada istilah burung Tuhan, burung yang dimasuki Tuhan. Nggak ada istilah begitu dalam Kristen. Jadi utamakan kalau membaca itu harus dipahami, itu yang harus dipelajari oleh umat Islam. Kalau mau membaca, pahami semuanya. Jangan membaca doang, terus ambil satu ayat jadi buat buat dari tema konten. Itu yang salah di dalam ini. Dan itu tidak boleh. Kalau memang mau baca dari ayat pertama sampai selesai, pahami semua dulu, pahami semua. Jadi itu. Iya. Sama seperti Yesus kan manusia, kemudian sebagai manusia di dalam dirinya ada roh Tuhan. Maka dia disebut Yesus ini seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Ya. Maka burung merpati juga ini di dalam dirinya ada roh Tuhan. Maka boleh dikatakan seutuhnya burung merpati, seutuhnya Tuhan. Kan begitu Ibu? Ya itulah mungkin menurut Bang Juma. Jadi maunya gimana? 100% burung, 100% Tuhan. Jadi burung ini adalah ya burung Tuhan. Lah, nggak bisa menyamakan dengan ciptaan Tuhan manusia dengan hewan. Burung ini kan hewan. Jadi apakah layak disebut gitu burung? Gimana ya? Udah saya bilang agama Bang Juma bisa membaca, tidak bisa memahami. Jadi jangan memahami cuma satu ayat aja gitu. Jangan memahami cuma satu ayat aja gitu. Ya, jadi mungkin mana Lukas 3:22 Tuhan menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri dalam rupa burung. Burung ini kan bukan Tuhan, burung ini makhluk Tuhan. Tetapi di dalam dirinya ada roh Tuhan, maka disebutlah burung Tuhan. Maksudnya burung Tuhan itu Tuhan dalam rupa burung. Artinya Tuhan burung, kan begitu. Udah itu. Ini Roh Kudus batal jadi Tuhan. Itu iya, karena kita nggak bisa menerima burung Tuhan burung, maka batal dia jadi Tuhan. Bagaimana bisa diterima? Itu. Burung Tuhan burung. Burung Tuhan burung. Iyalah Bu, batal lah, itu nggak bisa lah masuk dipahami. Bagaimana ceritanya bisa dipahami itu? Iya kan?
Lah, kan saya sudah bilang kalau menurut Anda burung Tuhan, Tuhan burung itu benar, itu menurut kalian kan gitu, menurut agama kalian gitu. Dan kami juga tidak membenarkan itu. Kalau kami dari Kristen itu istilahnya roh yang datang ke dalam burung, roh yang datang gitu, roh yang datang gitu. Itu bukan Iya, jadi burung roh Tuhan. yang datang ke dalam burung. Nah, seketika burung ini bersikap selayaknya sikap Tuhan, maka disebutlah Roh Kudus, karena Roh Kudus datang menyerupai burung merpati. Maka Tuhan burung merpati, merpati Tuhan, kan gitu. Nggak paham Bang Juma itu nggak paham. Gimana ya? Merpati, Tuhan turun dalam rupa merpati. Merpati yang ini itu adalah Tuhan yang menyerupai, Tuhan yang datang menyerupai merpati. Maka merpati ini kan bukan Tuhan, tetapi karena dia diserupakan oleh Tuhan, Roh, maka merpati roh, itu Tuhan, roh ya. Roh bukan Tuhan. merpati Roh. Tuhan. Bukan Tuhan itu roh, roh bukan Tuhan ya. Oh, berarti bukan Tuhan. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Ya itulah ketidakpahaman dari agama. Kan Tritunggal itu kan ada. Jadi dalam agama kami itu punya tugas masing-masing gitu. Ya, Ibu bilang tadi barusan itu bukan Tuhan, itu roh. Istilahnya jangan disamain roh yang masuk ke dalam merpati dengan Tuhan yang masuk ke dalam merpati. Itu berbeda. Di ayat-ayatnya itu sangat berbeda antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Itu berbeda, jangan disatukan. Bukan, saya nggak mengatakan Yesus yang merasuki burung, tapi yang Ya, merasuki kenapa? burung ini sampai Kenapa? burung ini Kenapa Bang Juma, tunggu, kenapa Bang Juma bilang burung Tuhan, Tuhan burung, kenapa Bang Juma berkata seperti itu? Sementara saya bilang dari tadi itulah roh, roh yang memasuki ini. Bukan saya bilang Tuhan, itulah roh. Oh, berarti kalau begitu roh merpati, merpati roh, kan gitu. Oke, Iya kan ya? secara logika dulu, emang hewan, secara logika, jangan secara agama. Emang hewan itu, hewan merpati punya roh. Iyalah. Secara kita biologis, hewan itu yang namanya hewan tidak punya roh. Lalu kenapa bisa hidup? Udah salah penafsiran Bang Juma ini tentang roh ini. Ibu, kalau burung tidak ada rohnya, dia nggak bisa bergerak, Bu. Burung itu nggak bisa goyang-goyang, burung itu nggak bisa berdiri, burung itu nggak bisa terbang, burung itu nggak bisa berkicau kalau tidak ada roh di dalam dirinya. Meskipun dia minum obat kuat, Ya Allah. rohnya tidak akan pernah bisa bergerak kalau nggak ada roh. Jadi kalau dikatakan roh burung, burung roh itu bisa, karena arti dari roh yang menggerakkan. Arti dari roh itu dalam kita manusia, tahu nggak apa artinya itu? Spirit, kekuatan yang menghidupkan. Itu bukan roh, itu dalam kita agama Kristen itu bukan kekuatan. Jadi roh itu apa? Ya. Itu ada, tahu nggak roh itu? Roh itu adalah apa ya? Bisa diistilahin. Ibu nggak tahu. Saya sudah bilang roh itu spirit, kekuatan yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Nah, burung ini tidak bisa dia berdiri kalau tidak ada roh di dalamnya. Itulah yang tidak mengerti agama Muslimnya. Roh itu jangan dibilang istilahnya kekuatan. Nah, roh itu apa ya? Enggak. Ya, bisa nggak burung berdiri tanpa roh, Ibu? Kalau tanpa napas kau bilang tidak bisa, tanpa napas tidak bisa berdiri. Nah, bisa nggak bernapas tanpa roh? Kalau hewan bisa. Lah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Roh itu menghidupkan, itu kekuatan yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluk. Itulah roh. Burung nggak bisa berdiri kalau dia tidak ada roh. Nggak bisa bergerak burung itu. Maka ketika dikatakan seekor burung itu bisa berdiri, itu karena dia sudah memiliki roh itu. Makanya saya katakan roh burung roh.
itu perbedaannya, pemahaman kita Kristen dengan pemahaman dari Muslim itu perbedaannya. Kita tidak, istilahnya orang Muslim tidak mengerti apa istilah roh. Itu yang tidak mengerti agama Muslim. Kalau ada burung nggak ada rohnya, Bu, burung itu mati rasa. Biar ibu mau ngapain, burung itu nggak akan pernah Jadi, dia berdiri istilah dalam karena dia tidak memiliki roh. menurut pemikiran, Makanya ketika dikatakan di Lukas 3 nomor 22, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati, maka burung merpati ini ya itu juga disebut roh juga. Makanya burung yang tak ada rohnya itu mati rasa. Tidak akan pernah, biar ibu goyangkan seperti apapun, ibu mau usir, itu burung itu tidak akan bergerak. Kenapa? Berarti Karena tidak ada roh. Menurut pemahaman Bang Juma, roh itu adalah napas gitu. Tidak. Segala sesuatu seperti kita yang ada darah, burung yang ada darah, mereka hidup itu karena adanya roh. Begitu, Ibu. Kalau tidak ada roh, burung tidak bisa berdiri. Mati dia. Makanya kan ibu tadi mengambil perumpamaan kesurupan. Nah, burung yang ada Roh Kudus di dalamnya menjadi burung roh atau roh burung. Atau kalau Anda menganggap Roh Kudus itu Tuhan, maka burung merpati yang dimaksud adalah roh Tuhan, Tuhan roh, atau burung Tuhan, Tuhan burung gitu. Tinggal dipilih aja mana yang bagus, burung Tuhan atau Tuhan burung. Takutnya nanti orang salah paham. itu bang Juma, itu nggak bisa gimana ya? Itu kan udah beda antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu kan beda pemahaman. Tahu nggak? Makanya dipahami dulu arti Gimana ya? Tunggal itu, dipahami dulu. Suara saya, iya, maksud saya gini, Bu. Ini kan burung. Tuhan datang dalam rupa burung. Dalam Lukas 3:22, dia datang menyerupai burung. Nah, burung ini adalah Tuhan. Kenapa dia disebut dia Tuhan? Karena dia kerasukan atau kemasukan Roh Kudus, kan gitu. Nah, Ya. burung kalau dia tidak kerasukan roh atau kemasukan roh, burung itu nggak bisa berdiri. Kalau ada seekor burung yang tidak ada roh di dalam dirinya, ya itulah yang disebut burung hantu. Kenapa? Karena dia burung tapi nggak ada roh, mati dia. Duda. Yang jadi permasalahannya tadi kan Bang Juma bilang Tuhan burung Tuhan dengan Tuhan burung, kan itu permasalahannya kan? Ngelek. Ini jaringan saya, Bang, teman-teman sekalian. Saya sih simple aja, teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Aman ya. Nah, di dalam kitab Lukas 3 nomor 22, Tuhan mereka datang ke bumi menyerupai burung merpati. Berarti ketika dia datang menyerupai burung merpati, dan kata ibu tadi dia kerasukan roh, artinya ada roh yang masuk ke dalam merpati. Sedangkan berdiri aja burungnya tak sanggup. Ya, burung yang tidak bergerak dikarenakan tidak ada roh di dalamnya itu ya bisa disebut burung hantu. Gimana nggak burung hantu nggak ada rohnya lagi? Kalau tidak ada rohnya berarti kan
Ya, ya betul, betul, burung hantu. Karena seekor burung tidak ada roh di dalamnya, tapi dia bergerak. Gimana ceritanya? Ayo, kalau bukan burung hantu lalu burung apa itu? Maaf, maaf. Aman, tidak aman. Alhamdulillah. Iya. Itu yang ku bilang. Saya cuma mau mengatakan sama ibu tadi, kalau ada burung yang tidak ada roh di dalamnya, maka ya itu bisa disebut burung hantu. Ya kan? Kenapa dikatakan burung hantu? Karena dia bisa hidup tapi tidak ada rohnya. Iya burung hantu lah. Ada burung yang bisa hidup tanpa roh di dalam dirinya. Ya burung hantu. Makanya tadi ketika dikatakan Tuhannya datang menyerupai burung, berarti burung ini adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa burung, kan gitu. Aduh, pening juga aku mikir. Halo burung, halo burung. Kok halo burung? Halo. Halo. Kenapa sih lah burung? Halo. Ya, halo. Bisa dengar Bang? Iya, Ibu. Dari Kristen, para Ibu. penonton, dengar nggak suara saya? Ya. Ya. Dari Kristen. Iya. Ada apa sih hostnya ini dari tadi ngelek saja sih? Gimana sih? Itu karena iya, Bu, nggak iya. ada burungnya atau gimana sih host? Sorry. Hah? Iya. Dari tadi ngelek. Sorry. Tuh. Jaringan saya kurang Coba, baik emang di sini. teman-teman bantu itu Bang Juma, kayaknya nggak ada burungnya dia itu. Bisa dengar Bang suara saya? Penonton. Oh, Iya. lepas headset. Oke, saya lepas headsetnya. Iya, silakan Bu. Cek. Ini bisa dengar host? Iya. Oke, lanjut. Bisa. Dari tadi bahas-bahas Iya. burung aja nih Bang Juma. Mas burung. Iya, gimana Bu? Tertarik sekali sih bahas itu ya. Sampai penonton Iya, burung kayaknya merpati. berminat sekali menonton itu. Iya, kita sedang bahas Roh Kudus yang adalah burung merpati. Gitu, Ibu. Iya, bagaimana saudara kami Kristen menjelaskan burung merpati adalah Tuhan gitu. Burung merpati adalah Tuhan. Kayaknya sih nggak ada sih ditulis burung merpati adalah Tuhan gitu loh Bang. Cuman memang. Iya, maksudnya Tuhan dalam rupa burung merpati. Iya, rupa seperti burung merpati. Kalau mengambil rupa kan berarti kalau saya ini ya Bang ya, dia nggak burung langsung seperti yang dibesarkan dari telur kecil, gitu enggak, tapi dia
ujuk-ujuk muncul kelihatan seperti mengambil rupa. Kalau di ayatnya yang abang baca tadi kan, Lukas 3 ya, ayat 22. Lukas 3 nomor 22, iya betul. Tuhan datang, Roh Kudus, bukan Tuhan, Roh Kudus datang menyerupai burung. Gitu Ibu. Mengambil rupa. Mengambil rupa. Iya, masih ngelek. Mengambil rupa burung. Gimana sih host? Mengambil rupa burung. Menyerupai burung dalam rupa. Dalam rupa. Iya. Dalam rupa burung merpati. Tapi kalau saya baca Bang kamus ya, kalau menyerupai gitu kan, ambil rupa, berarti dia mengikuti bentuk begitu ya, bentuk seperti itulah kira-kira kan Bang. Iya. Tapi jadi dia, saya pikir begini, saya pikir mirip. Begini mirip Bang, seperti di kitab Abang juga ada tertulis ya. Allah Abang itu berbicara kepada Nabi Muhammad lewat pohon gitu Bang. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu yang bicara di pohon. Jadi Tuhan menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Bukan, kayaknya bukan dari balik pohon deh, dari dalam pohon kayak tulisannya. Bukan. Kalau dalam Al-Qur'an itu di surah Asy-Syura ayat 51 dikatakan tidak pantas Tuhan itu berbicara langsung dengan manusia, melainkan melalui perantara. Ada 3 perantara Tuhan bercerita atau mewahyukan kepada manusia itu ada 3 metode. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui tabir, yang ketiga ada melalui malaikat. Nah di situ di Islam saya dengar, saya sih nggak tahu ayatnya di mana Bang, tapi saya dengar itu dari dalam pohon Bang katanya. Coba apakah di mana salah itu? dengar saya? Bukakan ayatnya itu Bang. Di mana? Di mana itu? Salah dengar saya itunya, saya maksud. Iya, di mana itu? Dia bunyinya seperti itu, dia berbicara. Kalau saya dengar penjelasan itu, pembacaan itu dari dalam pohon. Jadi kan orang-orang Kristen juga bilang bahwasanya Tuhannya pohon kan gitu. Coba enggak. Ayat yang itu Bang, baca. Enggak. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa alaihissalam, maksudnya dari pohon itu maksudnya bukan Tuhan itu pohon. Sama seperti kalau saya berbicara, saya berbicara dari pasar, bukan berarti saya pasar gitu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, Tuhan kemudian menyampaikan wahyu kepada manusia itu melalui 3 tadi. Yang pertama dikatakan melalui wahyu, perantaraan. Saya nggak tahu ayatnya di mana. Bisa nggak dibacakan Bang supaya nggak salah saya, dan karena mendengar orang Kristen kayak gitu, nanti ikut-ikutan saya orang Kristen yang menghujat kan, salah-salah. Iya. Bisa nggak dibacakan Bang? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, falamma atahanu dia min syati, di situ dikatakan fil baqatil mubarakah minas sajarah. Jadi minas sajarah itu artinya dari pohon, bukan dari dalam, tapi dari pohon atau dari arah pohon. Dari arah pohon, kemudian Nabi Musa itu diseru oleh Allah. Enggak, gini. Isinya dari pohon gitu. Dari pohon. Bukan Allah itu Enggak ada, bukan di dalam pohon. Isinya dari pohon begitu. Dari pohon, artinya berarti dari balik Musa, pohon juga enggak ada. Ya artinya di balik pohon itu artinya pohon ini dipakai oleh Tuhan sebagai media. Tadi kan abang bilang dari balik pohon. Saya kan memastikan isi tulisan itu Bang. Iya, dari arah pohon bisa, dari balik pohon bisa. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan dalam Bang. Supaya saya nggak orang Kristen yang menggosip gitu loh Bang.
Al-Quran surah Asy-Syura dulu yang kita harus pahami nih, ayat 53. Jadi Tuhan itu tidak pantas untuk berbicara langsung kepada manusia, melainkan melalui tabir. Artinya melalui tabir itu dibalik tabir. Tabir ini seperti yang diceritakan kemudian di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran surah Qasas ayat 30. Kemudian mengirim malaikat atau melalui pewahyuan. Dan yang ketiga adalah wahyu. Wahyu itu langsung ke dalam hati para nabi. Nah, ketika berbicara mengenai Nabi Musa yang tadi itu melalui tabir, di balik tabir, artinya Tuhan pernah bercerita kepada Nabi Muhammad, mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Musa menerima wahyu, dia diseru, wahai Nabi Musa, inni anallah Rabbul Alamin. Aku ini adalah Tuhan Tuhan alam semesta. Nah, Nabi Musa itu diseru dari pohon itu. Dari pohon. Ya. Dari pohon itu artinya bukan berarti Tuhan itu ada di pohon. Bukan, tetapi Nabi Musa itu diseru oleh Allah dari pohon, sama seperti ketika saya menyeru Anda melalui HP. Bukan berarti HP itu ada saya. Bukan berarti saya ada di dalam HP ibu. Sekarang kalau saya panggil nih, Rinjuma, Rinjumat. Nah, saya memanggil ibu dari HP, betul nggak? Ya, berarti betul, dari Bu, ya. Apakah saya HP? Apakah saya ada di dalam HP? Kan tidak. Itulah yang disebut di balik tabir, melalui tabir. Jadi Allah menyeru Nabi Musa melalui tabir, saya menyeru ibu melalui HP. Bukan berarti HP itu saya, bukan berarti saya ada di dalam HP. Sederhana kok itu. Berarti karena Tuhan dari abang itu berarti rasanya nggak pantas ya berbicara langsung gitu ya. Kenapa ya bang kira-kira? Apa penyebabnya nggak pantas? Karena alam semesta ini akan hancur kalau Tuhan itu turun ke bumi berbicara langsung kepada manusia. Hancur lebur bumi ini, nggak bisa. Makanya para nabi itu nggak ada yang bicara langsung dengan Tuhan, nggak ada. Malaikat iya, melalui tabir iya, itu nggak bisa. Yesus aja melalui malaikat. Yesus nggak pernah bicara langsung kepada Bapa, melainkan melalui malaikat atau wahyu seperti tadi. Ya, ada dia langsung berbicara sendiri bang kalau soal itu ya. Tapi kembali kepada yang tadi. Iya, gimana? Kepada roh. Karena kalau silakan. Yesus langsung bicara sama Bapa ada buktinya. Tetapi kembali di mana sana itu? Boleh ditunjukkan di mana Yesus bicara langsung kepada Bapa? Yesus yang berdoa loh bang. Itu kan dia langsung bilang sama Bapa. Sama berarti saya berdoa juga berarti saya bicara langsung dengan Tuhan saya. Yang dimaksud di sini kan harus perantara bang, nggak boleh langsung kalian kan? Kenapa bisa? Saya kan berbicara langsung dengan Tuhanku. Tapi ketika saya tadi kata siapa? Bang. Loh, kapan saya katakan kami? Maksudnya gini. Oke. Oh, maksudnya gini Bu, yang menerima wahyu itu nggak bisa langsung Tuhan turun ke bumi. Tapi Tuhan kami itu maha mendengar, maha melihat. Jadi ketika saya berbicara dengan Tuhan saya mendengarkan. Tidak mesti turun ke bumi. Tidak seperti Tuhan Ibu, turun ke bumi, jadi bayi, jadi orang. Kalau Tuhan kami nggak begitu. Itulah paling hebat bang. Kok malah itu pula yang Iya. hebat bang. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Iya kan? Artinya bang, dia kalaupun dibilang orang nggak Tuhan, ya, tapi pembuktiannya orang Batak bilang pembuktian nado itu katanya. Iya, mana buktinya? Ya, mana Tuhan, buktinya? Nggak mesti saya bilang, nggak mesti dia ngaku-ngaku aku Tuhan ya sembahlah aku, nggak mesti dia bilang gitu, tapi dia membuktikan perbuatannya. Oke, di mana Yesus membuktikan kalau dia Tuhan? Ya kan gitu, kan hanya Kristen yang menganggapnya Tuhan. Yesusnya ada nggak dia mengatakan aku Tuhan? Anda yang menganggap bang. Anda yang menganggap Tuhan Anda turun ke bumi bernama Yesus, bernama burung merpati.
Nah, Yesus ada nggak mengajarkan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Kan nggak ada. Cuman Anda aja yang melantiknya menjadi Tuhan, kan gitu, Ibu. Makanya saya bilang tadi ada lagu Batak begini, pembuktian nado itu katanya, ya. Iya, Dia kami nggak pun perlu, bisa kalau itu. seperti yang Bang bilang tadi, nggak perlu. Aku Tuhannya Jumat, nggak gitu, nggak perlu dia tuh mengatakan begitu. Oke, Tetapi baik. pembuktian nado itu dia buktikan semuanya, Bang. Apa yang bisa diperbuatnya di luar dari nalar manusia. Oke, nah semua pekerjaan yang Yesus pekerjakan itu pekerjaan manusia atau pekerjaan Tuhan? Jadi ada pekerjaan manusia, ada yang pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang mana? Ya, buktinya dan itu sudah diakui oleh yang tadinya dia lumpuh bisa berjalan, yang buta itu mah bisa dokter. melihat, Itu yang dokter juga bisa, itu dokter. Itu pekerjaan manusia mati tuh. bisa hidup kembali. Itu pekerjaan manusia itu. Dan tanpa infus kayak gini, Bang. Tanpa infus, ya. Iya, itu pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia, iya. Ya, jadi nggak ada unsur ketuhanannya di situ, nggak ada. Yesus manusia seutuhnya 100%. Kan Yesus yang mengaku. Bukan saya, Yesusnya. Yohanes 5 Tapi nomor berarti 36. kalau pada saat itu yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melihat, itu berarti bukan perbuatan Tuhan, gitu ya, Bang ya? Bukan begitu maksudnya. Jadi gini, Yesus kan Anda katakan Tuhan. Padahal Yesus itu tidak membangkitkan, dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Tuhannya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat, kekuatan, tanda-tanda, semua itu aku kerjakan sebagai bukti bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus jelas. Segala sesuatu yang dikerjakan itu bukan dia sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai utusan Tuhan. Gitu, Ibu. Jelas itu. Dan Minta Dio boleh ke atas, Minta Dio. berisik sekali tuh, ada beng itu di atas tuh, luar tuh. Orang kerja itu, Ibu. Iya. Jaringan saya masih ini ya. Iya, lanjut Bu. Jadi kesaksian Yesusnya itu ya kesaksian Yesus itu kesaksian seorang utusan. Kesaksian Yesus kesaksian seorang utusan, bukan kesaksian Tuhan. Gitu. Lah, kesaksian Tuhan lah gimana sih? Lah, Yesus itu bersaksi kalau dirinya utusan. Kenapa Ibu melantiknya Tuhan? Dia bilang begini, aku dalam Bapa di dalam aku. Nah, tadi karena begini, ya saya karena mengikuti logika itu. Abang tadi ya, logika Abang berpikir. Abang bilang, tadi karena bahas burung-burung itu tadi itu, nah kan berarti Tuhan kalian burung, kan gitu Abang bilang tadi. Iya. Iyalah. Nah, Tuhan kalian burung karena kalian menganggap Yesus itu Tuhan, berarti burung itu juga Tuhan, kan gitu, Ibu? Ya, itu kan sama-sama Tuhan dalam rupa manusia, Tuhan dalam rupa burung. Berarti Tuhan Anda ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda juga harus menuhankan burung, kan gitu. Nah, itu dia tadi, makanya saya pikir kan sama juga kayak orang Abang. Kalau beda. Dia bicara dari pohon, kan bisa juga dari. Ya, itu berbicara kan tadi makanya kan saya tanya, apakah saya adalah HP? Bang. Ya, saya menyeru Ibu dari HP. Saya menyeru Ibu dari HP. Apakah saya HP? Berarti Tuhan Abang bisa juga dong dari HP bicara. Iya, kan tadi udah dibilang Ibu. Kan tadi udah aku bilang berarti, Tuhan saya. Berarti Tuhan Abang itu bisa bicara dari manapun ya, begitu? Tadi buktinya melalui tabir. Sama seperti saya.
sama seperti saya berbicara kepada ibu melalui dari HP, tapi bukan saya HP. Tuhan saya berbicara kepada Musa dari pohon, tapi Tuhan saya bukan pohon. Tuhan saya berbicara melalui Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Tuhan saya berbicara melalui burung, tapi burung itu bukan Tuhan. Mereka hanyalah media. Mereka hanyalah media Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman. Salahnya Kristen karena menjadikan HP itu adalah Bang Suma. Itu salahnya Kristen itu di situ. Anda menganggap HP yang ada di hadapan Anda itu saya, Bang Suma. Makanya Anda elus-elus HP-nya, Anda cium-cium HP-nya. Seakan-akan Anda mencium Bang Suma. Kelirunya Kristen itu di situ. Ketika Maria melahirkan manusia, manusia ini hanya sebagai perpanjangan mulut Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Anda menganggapnya Tuhan, colokonya itu di situ. Jangan turunkan saya ya. Setelah ini saya mau bicara, jangan turunkan saya. Iya, oke, Anda berbicara, silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi Anda bahwa HP itu adalah saya? Coba, saya ingin dengar. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa HP itu adalah Bang Suma? Silakan. Oke, jangan potong dulu ya Bang ya. Tapi kalau nanti Abang bicara terus nanti ada yang menurunkan saya, berarti kalian yang nggak adil ya. Iya, silakan. Oke. Jadi karena Abang berpikir kan Abang juga sudah mengklirkan tadi tentang suara dari pohon itu. Bukan pohon itu Tuhan kan? Iya, betul. Oke. Saya orang Kristen juga Bang, ya. Kenapa saya memuliakan Yesus? Memang karena di ayat aku dan Bapa dalam aku. Tetapnya saya yang memuliakan Tuhan itu Bang. Dengan kata ada ayat bilang begini. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mereka di dalam namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Bapa dan Anak itu sama. Udah, itu poin kedua. Jadi yang ketiga di Yohanes 12 ayat 44 ayat 45, Abang dengar nggak? Ngelek ini kayaknya Abang. Cek. Dengar. Oke. Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau itu bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia. Kalau engkau sudah melihat aku, aduh, bisiknya lagi tukang. Kalau engkau melihat aku, kau bukan melihat aku, tapi engkau melihat Dia yang mengutus aku. Dia jalan, dia yang jadi nama Yesus itu, Bapak itu yang kami muliakan. Jadi melalui Yesus yang kami muliakannya Yesus Bang, namanya Yesus Bang kami muliakan. Iya, Anda mau ke Monas, tidak ada yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Anda menganggap jalan ke Monas, itu celakanya Anda di situ Ibu. Anda menganggap akulah jalan. Akulah jalan. Iyalah, akulah jalan. Akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tujuan di sana siapa? Siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapa atau Yesus? Bapa. Nah, Yesus ini apa? Yesus ini apa dia? Yesus itu namanya Bapa namanya Yesus. Aduh, tadi katanya aku jalan menuju Bapa. Sekarang Yesus adalah jalan adalah Bapa adalah jalan. Gimana ceritanya? Disitulah sesatnya Kristen karena menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Bang, jangan potong dulu. Tadi kan aku bilang aku mau berbicara dulu, tapi kepanjangan Ibu, kepanjangan panjang kali. Tadi Abang juga panjang, aku diam kok. Enggak dong. Jadi kesimpulan saya. Abang bicara panjang, aku diam menunggu begini kok.
Jadi kesimpulannya Yesus itu sebagai jalan, Yesus memberikan contoh kepada pengikutnya. Begini loh cara kita untuk sampai kepada Bapa. Bagaimana itu? Syahadatain, sujud sholat, Bang, pokoknya syahadat, aku sudah menunjukkan sunat. dalilnya ya bang. Jangan Tapi kalau abang nggak percaya, itu terserah abang, ya. Saya Ya, sudah menunjukkan. saya mengikuti Yesus. Saya tidak mengikuti ajaran Kristen. Ya, cara Yesus abang mengikut itu- Yesus berbeda dengan cara saya mengikut Yesus. Kalau Anda tidak mengikuti Yesus, Anda menyembah Yesus, beda dong. Berbeda lah. menyembah, Bisa. Saya menyembah Yesus memang. Ah, Saya itu dia. menyembah Yesus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus Saya itu menyembah Yesus, pengikut Yesus. Oh, Abang nggak hanya bisa, pengikut nggak bisa. Yesus, bukan penyembah Nggak bisa. Yesus. Jadi Ya kita berbeda, memang, Bang. Abang hanya memang. pengikutnya. Saya pengikut dan Anda penyembah. Sekarang ada nggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang sembahlah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapa Iya, itu Bapa, namanya bukan Yesus. Yesus, Bang. Ya. Namanya Yaudah, Yesus. terserah Ibu lah. Halo Dinda Nora, silakan saya ibadah dulu deh. Ibu, saya izin asar dulu sebentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti kita lanjut. Bu, kalau begitu Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. bubar saja lah. Oke lah, bye-bye ya. Tuhan Yesus memberkati. Masih aja Bu. Kita lanjutkan. Ibu tidak mau ibu. Ya udah, saya tarik. Takut dia. Iya. Ajarannya aneh. Melihat Yesus, melihat Tuhan katanya. Melihat Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapa dong. Mengandung Yesus, mengandung Bapa. Jalan menuju Bapa kok Yesus. Apa adalah Bapa. Aneh memang aneh. Inilah gara-gara kasus burung nih, makanya kacau. Saya sholat dulu deh. Silakan diambil alih dulu ya. Ya teman-teman jangan kemana-mana. Saya asar aja dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara burung ya, kita sekarang temanya kenapa burung jadi Tuhan. Sebentar. Ini Bang Dio yang apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kingdom ngapain kamu naik Kingdom? Gara-gara burung jadi kacau. Iya, gara-gara burung jadi apa? Jadi Tuhan gitu loh. Ini yang naik tolong Kristen lah ya. Ini. Yang bisa open cam yang naik, yang bisa open cam. Gak bisa open cam kami turunkan. Halo. Iya, Bu. Ya, bisa open cam Abang. Oke, sebentar, Bu ya, sebentar. Bagaimana Abang mau open cam? Aduh, Bentar. Gimana Nggak ini bisa open loh, cam-nya ya? Bang. Kirim dulu, Bu. gak bisa. Open cam. Oke. Apa mau Oke. Abang on cam? Oke. Apa? Udah. Udah, Bu. Turunlah kau. Udah katanya pula. Itu ada anak-anak loh Bang semua punya tuh. Bang Dio, bantu naikin dong Bang Dio. Iya. Oh, tapi satu-satu aja lah Bang Dio, nggak usah banyak-banyak. Bang Zuma juga nggak apa kan. Kingdom. Halo Kingdom. Aku nggak bisa naikin ya? Sore, Mbak Nora. Udah lama nggak Oh, saya ketemu. telepon Bang Dio. Nanti sudah. Ini cukuplah yang satu yang dahulunya. Selamat sore, Bapak Pendeta yang sampai sekarang suka menipu-nipu demi perpuluhan. Oke, enggak masalah. Jadi mau tuduhan Islam seperti apa tentang kami Kristen? Memang iya. Terbukti loh. Pengantar ini singkat. Baik. Mantep TV sudah Dulu terbukti ajaran tiga pribadi satu hakikat. Sejak kapan Yesus mengajarkan ada Tuhan yang tiga pribadi? Kita di luar sana tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi gini Mbak Nora ya. Nah, jadi gini ya. Tuhan itu kasih kita hikmat, pengetahuan. Makanya ada ayat begini. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Saya bertanya, sejak Sebentar. kapan Yesus mengajarkan ada yang Sebentar. tiga pribadi menjadi satu hakikat? Enggak, Bang. Enggak, Pak Sebentar. Pendeta. Maaf aja itu. Jangan berkhotbah di sini. Saya nggak butuh. Makanya dengarkan penjelasan. Penjelasan apa? Ajaran Yesus mana? Yesus datang itu mengajarkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah. Cara masuk kerajaan Allah bagaimana?
Percaya kepada dia. Sebagai apa? Oke, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya bilang, inilah Oke. penipu. Ini Baik. penipu. Oke, Di mana jadi- Yesus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai Allah? Dia mengatakan aku adalah jalan, bukan Oke. Tuhan. Sekarang saya Baik. tanya, waktu Yesus mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke rumah Bapaknya. Sekarang Bapaknya itu siapa? Oke. Ah. Bapa yang dimaksudkan Yesus di sini adalah berbicara tentang Sang Sumber. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada manusia siapa yang mengklaim bahwa dirinya akulah jalan kebenaran dan hidup? Musa. Di mana Musa mengklaim akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Saya tanya, Oke. siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Bentar. Siapa yang membawa? Di mana Musa mengklaim? Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Oke. Kalau kita mau diskusi, Saya satu bertanya bicara. siapa yang satu benar. Nggak usah banyak, nggak begini, Pak Pendeta. Sama Oh, di saya, sini? nggak usah banyak embel-embel. Gimana gaya Siapa diskusinya yang seperti ini? membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Musa yang memimpin, terus Dia jalan atau bukan? Musa jalan. Loh, sekarang Musa jalan. kamu tahu jalan Sebentar. nggak? Kamu Musa tahu jalan. Kamu tahu jalan Musa nggak? jalan. Kamu tahu jalan nggak? Saya tahu jalan. Lalu persoalannya di mana? Antara bukan. Persoalannya di mana? Kata Persoalannya jalan. Musa Iya, persoalannya di mana? dan Yesus itu sama-sama jalan. Di mana Musa mengaku akulah jalan dan kebenaran dan Di mana Musa? Intinya yang namanya jalan itu dialah perantara. Wah, kok pula yang mau ngatur aku di room ini? Turun kau. Kau usah kau ngatur aku. Makanya udah saya bilang kau tuh penipu. Penipu kau. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapa. Artinya apa? Yesus kan sudah mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus itu punya Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Tidak ada yang bisa ke Bapakku tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan perantara. Bagaimana Bani Israel mau mengenal Tuhannya kalau tidak ada Nabi dan Rasul? Ngawur kamu. Makanya saya bilang, walaupun saya diklaim sama Islam, bukan diklaim, memang kau penipu. Mempercayai Yesus sebagai apa? Kau bilang sebagai Tuhan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan menjadi juru selamat? Jangan kau nipu-nipu sini Pak. Pendeta, kau dari dulu menipu aja kerja kau. Itu Kak Dora mirip sama kalau dalam Al-Quran itu dalam konsep Islam, Ya. surat Al-An'am ayat 153, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Jalan yang lurus. kenapa kok kalian begitu ketakutan sama saya? Kau diam dulu. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Sama Nabi Muhammad pun bilang begitu juga. Nabi Muhammad disebutkan sebagai seorang yang menunjuki jalan yang lurus. Iya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, mereka hanya jalan. Artinya apa? Perantara. Makanya dikatakan, aku akan menyediakan. Lu yang diam dulu. Yesus mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Artinya apa? Betul, tapi dia bukan Tuhan. Good. Tanya, Yesus itu Bapa bukan? Yesus bukan Bapa, dia Sang Firman. Terus maksud Yesus dia menyediakan tempat di rumah Bapaknya yang Bapak siapa? Bapa itu Sang Sumber itu. Dia pencipta langit dan bumi bukan? Ya. Jadi saya Pencipta langit dan jelaskan. bumi. Sebentar, pencipta langit dan bumi bukan? Ya. Nah, Yesus menciptakan apa? Bapa menciptakan langit dan bumi itu tanpa firman tidak bisa. Makanya Yesus itu adalah Sang Firman. Baru datang menyatakan dirinya bernama Yesus itu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan anak yang engkau kandung itu diberi nama Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan yang baru diperkenalkan oleh malaikat Gabriel. Tetapi sebelum diperkenalkan, Gak usah terlalu panjang. Kau pikir di sini gereja, gak usah terlalu panjang dulu Bapak Pendeta. Jangan terlalu panjang
gantian kita. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, pertanyaannya, Bapa ini Tuhan bukan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Loh, berapa Tuhanmu? Satu Tuhan. Ya? Oke. Baik. Saya bicara. Nah, Coba bisa saya ulang. bicara. Kanola Yesus coba ulang. Tuhan. Sabar Kanola, dulu. coba. Kita ulang, kita hitung. Coba. Bapa Tuhan, Satu, Tuhan. Yesus Tuhan, dua, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. tiga. Tuhan. Ada berapa ini? Satu hakikat. Yang satu hakikat yang mana nih? Ya, Satu hakikat Bapa Bapa. dia memiliki firman dan memiliki roh. Jadi sudah yang disebut nama Tuhan Maha Kuasa, segala sesuatu yang ada pada pribadinya dia Maha Kuasa. Jadi dia Bapa sang sumber itu memiliki firman dan memiliki roh. Tiganya Karena ini Yesus berkuasa. Tuhan Maha Kuasa nggak? Sabar. Satu Yesus hakikat Tuhan Tuhan. Maha- Sebentar. Bisa pelan-pelan. Yesus Tuhan Maha Kuasa nggak? Oke, Maha Kuasa. Apa kekuasaan dia? Apa kekuasaannya dia? Dia menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Apa yang diciptakannya? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yohanes 1 ayat 3. Apa yang sudah dijadikannya? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk Adam dan Hawa dan alam semesta ini diciptakan oleh dia. Yang menjadikan itu siapa? Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ketiganya mengerjakan semua ini. Kau, penipu kau. Yohanes 1 nomor 14. Coba kau baca. Bacakan. Baca. Silakan kau bacakan. Saya hanya punya satu device. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu yang menjadikan Bapa atau Yesus? Bapa menciptakan Bapa segala apa sesuatu. Yesus? Bapa tanpa firman, maka tidak Nah, akan ada Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Sabar, Firman itu telah menjadi manusia. sabar. Iya, di antara Yohanes kita. 1 nomor 3, segala sesuatu telah. Sabar, kok bisa sabar nggak? Weh, pendeta penipu, sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu belum ada Yesus atau sudah ada Yesus? Yesus nama kemanusiaan. Tetapi dia Sudah adalah ada Yesus atau belum? sang firman. Saya bertanya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, sudah ada Yesus atau belum? Itu merujuk kepada sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya bertanya, sudah ada Yesus atau belum? Saya Yesus bertanya, itu- sudah ada Yesus atau belum? Baik. Yesus nama kemanusiaan yang baru diperkenalkan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria ini melahirkan anak ini, malaikat berkata, beri nama dia Yesus. Jadi nama Yesus itu bahkan ketika Musa. Saya bertanya, Yohanes Sebentar. 1 nomor 3. Saya bertanya. Kindom, saya bertanya. Baik. Saya bertanya, segala sesuatu Yesus ada berkata, atau belum? bermuliakanlah aku dengan Ada kemuliaan belum? yang telah aku miliki sebelum dunia dijadikan. Secara ilahi keilahian, kenapa berani Pertanyaan saya simpel loh. tantang kalian masuk ke room saya? Saya Segala tidak akan sesuatu dijadikan oleh dia. Saya Segala sesuatu undang- dijadikan oleh dia. Sudah ada Yesus apa belum? Oke, saya jelas. Banyak cerita kau. Dah. Banyak cerita kau. Saya bertanya, sudah ada Yesus apa belum? Kau jujur aja. Sudah, belum. Kalau belum ada Yesus berarti kelihatan Yesus itu belum ada Tuhan. Belum jadi Tuhan. Silakan itu. Saya naikkan dulu yang lain. Kalau itu. Yang naik Kristen lah. Ini banyak kali yang naik ini apa? Saudara kita Muslim. Aduh. Mana nih? Itu silakan toh. Sebenarnya mau bahas burung tapi lari ke situ. Ngelek aku ya? Iya, Joan, selamat bergabung Joan. Ya. Diskusi dua arah ya. Islam Palestina. Boleh nggak? Ya, Islam Boleh bang, Palestina. tapi open kamera. Artinya Sini begini persyaratan. Bang, kalau sudah dijawab, Open berarti kamera bang. diterima atau tidak.
Saya bilang, tolong nih saya himbau sekali lagi, saudara Muslim tidak usah ragu. Saudara Kristen, tolong open kamera baru nafasnya ditarik. Kalau tarik nafas sebelum open kamera, saya yakin pasti kalian langsung tumbang. Open kamera baru tarik nafas. Seperti itu ya. Open kamera ya Bang ya. Maaf. Kalau pendeta Kingdom ini sudah dari dulu nih kerjanya hanya tipu-tipu saja. Apa yang ditanyakan bukan itu yang dijawab, tak apa-apa yang dijelaskan. Open kamera, jangan mengatur di sini. Kami tahu cara mau diskusi kalau cara kayak gitu nggak usah. Yang Islam tolong di apa ya, di apa ya, ditarik lagi deh multinya, tolonglah. Capek kita naikkan loh. Halo, selamat sore. Abang nggak bisa buka kamera loh bang. Aturan di sini harus buka kamera. Udah saya coba, kok nggak bisa ya? Ya memang nggak bisa, orang abang followersnya masih apa kok. Aduh, kasihan kali kok bang. Apalah bang, beli followers dulu bang, biar bisa buka kamera bang. Apa ya? Tiska? Kaliannya sama agama orang ya. Urus aja agama kalian sendirilah, tak usah bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama siapa yang dibahas, Kak Siska? Kak Siska apa? Sehat, Ustaz. Kemarin katanya Ustaz mau wawaku. Nggak ada. Bang, abang, kau punya Tuhan saja sudah diparodi bang. Parodi deh. Saya mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, setidaknya waktu kami umat Muslim, waktu mati itu bang, meninggal itu dikafani bang, bukan dalam keadaan tidak berbusana bang. Bang. Mana Bang Zuma? Kok bisa?
Mana? Duh, nge-lag parah. Iya ya. Aku udah di atas loh. Ya, ya Kak. Iya, halo. Ada suara nggak? Nggak ada suara deh. Ada. Ada. Bang Dio, tadi WA-nya di mana tadi Bang Dio? Hah? Itu siapa yang ngomong kayak gitu Bang Dio? Udahlah, nggak usah dibahas. Tai lah. Enak kali. Ya, silakan Kingdom. Ayolah diskusi itu yang benar. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Baca satu ayat satunya. Pada mulanya adalah fisik. Sebentar, makanya dengarkan dulu Bunda Ya ini siapa? Yesus sudah ada atau belum? Itu merujuk kepada Sang Firman. Yesus, nama Yesus nama kemanusiaan kan baru diperkenalkan oleh Gabriel kepada Maria ketika engkau mengandung dan melahirkan. Sudah ada atau belum? Saya tanya udah ada atau belum? Sudah ada. Di mana dia? Ya, yang bernama Sang Firman itu, yang disebut Sang Firman itu adalah Yesus. Jadi kejadian satu ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka menciptakan segala sesuatu dengan Kejadian 1, sabar dulu. Kejadian 1 nomor 3, Elohim berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Itu juga dari kata berfirman. Itu mengeluarkan kata-kata, ya kan? Berfirman, berbicara, speak out, mengeluarkan kata-kata, ya kan? Nah, kalimat kata-kata dari sang sumber ini yang mengatakan berfirmanlah. Saya bertanya, kejadian 1 nomor 3, kejadian 1 nomor 6 dengan 7, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadinya dari mana, Pak Kingdom? Ya, jadi dari perkataan sang sumber, yaitu Bapa. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadinya dari mana? Manusia itu dari mana? Iya, manusia itu jadinya dari mana Yohanes 1:14? Itu merujuk kepada Yesus Sang Firman yang tidak tanya manusianya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia ini jadinya dari mana? Manusianya dari Sang Firman. Nah, kejadian 1 nomor 3, jadilah terang. Terang itu jadi apa enggak? Terang itu jadi. Nah, terang itu jadinya dari mana? Dari ketika perkataannya Bapa keluar. Bukankah Sang Firman juga? Nah, itu Sang Firman. Wah, kamu tertawa. Kamu sendiri yang inilah Kristen. Tetapi Anda nggak memahami kalimat itu. Kristen seperti ini. Firman jadi manusia, firman jadi terang, firman jadi cakrawala. Mau dibeda-bedakan firman-firmannya. Oke, baik. Jadi sister, ayat-ayat Alkitab ini, kitab Alkitab yang ini kan punya kami orang Kristen, ya kan, betul? Saya tanya dulu. Saya tanya. Alkitab. Jadi Yohanes 17 nomor 8 gimana? Sebentar. Yohanes 17 nomor 8 bagaimana? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi nih? Yesus itu kan sang firman itu. Jadi ketika segala sesuatu yang terjadi, ya itulah sang firman itu. Dari pengajarannya, dari hidupnya. Saya bertanya, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi? Oke. Jadi kalau memahaminya secara tata bahasa, Yesus menerima firman, artinya kita akan berpikir begini, oh ada satu pihak yang menerima firman dari pihak yang lain, betul? Nah, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa ini memiliki firman. Firman itu tidak bisa terpisahkan dari sang sumber, sama seperti Anda punya roh, jiwa, tidak bisa dipisahkan dari sang sumber.
Jadi ketika Yesus dilahirkan, Sang Firman ini adalah Yesus, Bapa juga ikut dilahirkan. Bapak itu punya hidup sendiri, Firman itu punya hidup sendiri, Roh Kudus itu punya hidup sendiri. Makanya ketika penciptaan langsung Mengatakan, sabar. itu adalah hidupnya Firman Bapak. itu. Ketika Sabar. menciptakan segala sesuatu. Sabar. Sang Firman itu tidak bisa dipisahkan. Anda mengatakan Sang Firman itu tidak bisa dipisahkan. Apakah Bapa dengan Yesus bisa dipisahkan? Bapak dan Yesus tidak bisa dipisahkan, satu dalam hakikat, ya itu Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus dilahirkan, Bapa juga ikut. Yang lahir itu kan Sang Firman, bukan Bapa. Lah, tapi mereka bisa dipisahkan belum? Tidak. Ya bisa, jadi Sang Firman itu terpisah menjadi manusia. Tidak bisa dipisahkan. Sang sumber. Tadi nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa. Cuman pendeta penipu kau. Karena alasan aku. Kalian ini hanya bisa. Alah, banyak kali kecengkonek kau, menipu aja kau. Kau tengoklah mukamu tuh udah macam muka perampok kau tengok. Kau nipu aja kau di sini, nipu aja kau. Jeber udah bibirmu tuh nipu aja kau. Tadi kau bilang nggak bisa disatukan, nggak bisa dipisahkan. Setelah itu kau bilang lagi bisa dipisahkan. Apa? Giliran dilahirkan berpisah, hidupnya sendiri-sendiri. Nanti giliran membuat mukjizat, mereka bersatu lagi. Giliran disalibkan, mereka berpisah. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Memang. Nggak boleh kau bicara, kau nipu aja kau bicara di sini. Nggak cocok kau naik di sini diskusi. Lagu. Kita tunggu Bang Su aja, Bang. Cepat ya, Bang. Oke, dengarkan saya sebentar. Nggak mau dengar bau mulutmu. Nipu aja kau di sini. Saya pernah ditipu oleh orang. Nggak ada. Terserah kau mau ditipu, kau mau apa kau. Udah, dibawa aja kau. Kau ditipu kayak kau diperkosa kayak terserah kau. Nipu aja kau, diskusi baik-baik. Ayo kita diskusi baik-baik. Kita diskusi jangan mute, jangan turun-turun. Saya di room saya nggak pernah mute. Bapakmu itu peyang kepalanya. Nipu aja kau. Jelas-jelasnya belum tidak bisa dipisahkan. Giliran bapak lahir, oh enggak, itu bisa dipisahkan. Nipu aja kau, kasihan. Bukan Giliran apanya. membuat mukjizat, satu hakikat. Dia nipu, kita di sini sebagai moderator memfasilitasi penipu, didengarkan oleh 6.000 orang, kita kena juga dosanya. Lebih baik kau turun aja kau. Assalamualaikum. Islam, Bang? Bukan. Silakan open cam. Lae. Gitu. Ya. Open cam, silakan. Ngomong-ngomong aja. Saya sudah bilang, kalau naik ke sini peraturannya buka kamera baru tarik nafas. Ya. Itu mau caper sama Kak Nora itu, mau kenalan itu. Ngomong-ngomong aja, kalau ngomong kok di bawah aja lah. Ngomong kok itu ngomong di pakter tuak. Minum kok tuak sambil ngomong gabrul kok di situ. Nah itu cocok ngomong-ngomong tuh. Gak usah di sini kok ngomong-ngomong, nggak perlu saya di sini ngomong-ngomong kau. Enggak begini teman-teman ya. Tadi malam kita diskusi sama siapa itu? Tadi malam Pak Robin Pardede sama Pak siapa itu? Dua Kristen sampai rungkat roomnya, santainya kita. Pakai bahasa pun bahasa santun, nggak ada kita. Kalau yang kayak tadi modelnya nipu-nipu, bohong-bohong, nggak bisa kita santun-santun sama orang kayak begitu. Santun-santun kita nanti, ya Bang Domi, betul, Bang Domi sama Bang apa namanya, Pardede. Coba kalian tadi malam ada aku ngomong yang kasar ke mereka, nggak ada. Kalau si kondom ini nggak bisa kita ngomong pelan-pelan. Kita ngomong pelan-pelan, tambah naik kepala dia, nginjak-nginjak dia, tambah suka-suka jadi ngomong, bohong-bohong terus dia. Nggak bisa, harus memang kasih yang keras-keras. Tadi malam mana ada coba kalian lihat sampai rungkat. Coba siapa tadi malam yang hadir? Masih bawa, pasti banyak yang di bawah nih. Tadi malam ada nggak yang hadir di sini? Sampai rungkat itu, sampai jam berapa? Setengah 3 atau jam 3 itu? Sampai rungkat ini Komal.
Ah, tuh saya ada tuh, lihat tuh. Ada, kita keras bahasa kita nggak ada. Santai aja karena memang mereka berdiskusi by data ya, walaupun si Domi agak longor-longor ya. Karena aku roasting dikit-dikit tipis-tipis. Tapi nggak sekeras begini kita berbicara seperti ngomong sama si kondom ini. Si kondom ini memang penipu memang. Menipu. Sudah gitu ngatur-ngatur Kak Nora, itu yang paling kumalas itu. Ngatur-ngatur, diam, sini, kamu ini, kamu nggak begini, kamu gitu. Apalah kok diskusi nipu-nipu pun dari data pun. Apa ya? Enggak, katanya kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Akal budi dipakai loh. Bapa dan Yesus bisa pisah? Tidak. Mereka satu hakikat, yaitu Tuhan. Berarti nggak bisa pisah ini. Karena dia sudah menjadikan yang tiga pribadi menjadi satu. Ya, kita bayangkan. Yang tiga ini sudah menjadi satu. Nah, penjelmaannya hanya kepada Yesus. Karena datang ke dunia, jadilah manusia. Hakikatnya tetap Tuhannya itu ada gitu. Nah, itu yang dari Bapa dengan Roh Kudus. Nah, berarti kalau Yesus dilahirkan, hakikat keilahian dari Bapa dan Roh Kudus di dalam diri Yesus tidak bisa dipisahkan. Karena dia sudah menjadikan satu. Kecuali beda-beda. Diakui memang tiga dan tiga tetap, tidak ada dikatakan satu hakikat, ya udah. Berarti tiga Tuhannya. Tapi dipaksanya harus menjadi satu, yaitu hakikatnya. Nanti giliran membuat mukjizat, itu siapa? Keilahian Yesus, iya, ketuhanannya. Giliran dia ditampar, digebukin, Tuhannya mana? Oh, nggak ada, yaitu manusianya. Enak kali kau tuh enak kali. Kau mengkonsepkan Tuhanmu sesuka hati kau. Padahal ajaran Yesus cuma satu Tuhan yang harus disembah. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai. Ini dipaksanya Tuhan itu harus on off. Yesus, nanti kalau kau dilahirkan, hilang ketuhananmu, hanya manusia. Waktu buat mukjizat, datang keilahianmu, ya. Tapi kalau kau nanti digebukin, disalibkan, hilang lagi ketuhanannya. Suka-suka kau memang Pak Kingdom. Makanya saya bilang, hanya jemaat-jemaat botol lah yang mau mendengarkan kalau ada di gereja dia ini. Botol. Tuhan bisa on off. Nggak tahu malu tuh Kak, nggak tahu malu dia. Wih, ngeri kali deh. Entahlah. Bersyukurlah orang-orang yang sudah menerima hidayah ya. Bersyukur sekali. Iya benar. Kebotolan yang seperti itu kok bisa diikuti gitu loh. Tiga pribadi satu hakikat, Tuhan dipribadikan. Bayangkan. Masa ada pribadi Tuhan? Sifat Tuhan iya. Ini Tuhan dipribadikan. Bahkan Roh Kudus saja dipribadikan. Gara-gara Tuhan itu adalah roh. Dia lupa. Iblis juga roh. Iblis juga roh loh. Iblis roh, malaikat roh. Tuhan roh. Kalau bisa roh ini ada persamaannya dengan yang lain, jadi apa hebatnya itu Tuhan? Makanya di Islam tuh Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Roh itu makhluk karena roh itu ciptaan. Tidak bisa disamakan. Ini apa roh? Kak Nora. Nah, Ada yang ini, Bang Dio, suara pada nggak? ada. Nah, jadi ada yang bilang begini, Bang Dio mungkin pelan-pelan aja, jangan ini biar. Udah. Enggak. Oke. Begini ya. Saya ini bukan marah, tidak. Kayak beginilah penyampaian saya memang. Mungkin karena apa ya? Karena dialek itu ya, karena suku ya. Kalau Batak ya kayak ginilah. Kalau Jawa pasti lembut ya, kayak siapa yang lembut? Kalau kayak Ustadz Alif tuh lembut ya kan? Nah, lembut. Nah, kalau saya tuh tidak bisa. Saya bukan marah, tapi itu loh yang betul, ya kan? Cobalah bayangkan, Tuhan dipribadikan, Tuhan dipeta-petakan, Tuhan diatur. Kak Nora, ada yang ini, katanya
Bang Dio katanya jangan terlalu ini apa bahasanya gini begini begitu. Nah begini ya teman-teman ya, kalau aku tuh tergantung orangnya. Kalau nipu-nipu suka pelintar-pelintir, suka apa segala macam, paling sampai kurang ajar di roomnya Bang Zuma, keras aku. Tapi kalau baik juga kita. Jadi jangan kita melihat wah ini langsung di generalkan, berarti kita begitu terus. Enggak, kita lihat situasi dan kondisi. Lah masih mending itu si Kingdom ku bilang bapakmu peyang kepalanya, masih mending itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian tahu kisah Sobik bin Asal At-Tamimi? Tahu nggak tentang petenteng dia agak norak? Datang dia suka si Sobik bin Asal At-Tamimi ini, dia suka nanya tentang ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an. Sampai tersebar ininya kasusnya, dipanggil dia oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifahnya, jadi Amirul Mukmininnya. Dipanggil lah dia, ditanya, ente siapa ente? Kata Umar. Kata si Sobik ini, ana Abdullah Sobik katanya. Langsung Umar bin Khattab nggak banyak cincong, diambilnya pelepah, jadi Arjun itu kayak pelepah kurma, dihantam kepalanya bekas sampai berdarah-darah kepalanya itu. Kata Umar, ana Abdullah Umar, saya hamba Allah Umar. Mau apa kau? Sampai dipukul berdarah kepala sampai dia bilang gini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hasbuka qad dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Cukup ya Amirul Mukminin, sudah hilang syubhat yang ada di kepalaku. Masih mending kau ndak ku tempelin kepalamu. Datang kok ngatur-ngatur. Di sama Bang Zuma pun kurang ngajar juga cara ngomong. Mana kau ndak digas? Halo Bunda. Masih mending kau itu. Cuma pakai ucapan doang. Nah, lanjut Kak. Dolok agama apa sebentar? Ini Robin, agama apa Bang? Kristen Bunda. Abang Robin agama apa? Kristen Bunda, Kristen. Tapi di sini peraturannya harus bisa open cam, Bang. Ya. Harus bisa open cam, ya, Bang. Dolok kalau saya turunkan. Lagi jaga tokonya orang Bunda. Bukan, maksud saya di sini harus bisa open cam, Abangku. Oh gitu ya. Ya udah, aku turun aja Bunda. Ya. Gak apa-apa.